Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Kapika. Saya dari kelas 03 PPKP 003. Nah, kita akan masuk ke materi tentang kategori pelanggaran HAM berat internasional. Berdasarkan Statut Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terdapat 4 pelanggaran HAM yang diperhatikan secara internasional, yaitu antara lain yang pertama ada kejahatan genosida. Apa sih kejahatan genosida itu? Genosida didefinisikan dengan istilah yang sama yang dipakai pada Konvensi Genosida tahun 1948. Unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya tujuan menghancurkan sebagian maupun seluruhnya dari suatu negara, kelompok etnis, ras, agama, atau kelompok dan semacamnya. Yang kedua, ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Didefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan melingkupi suatu aksi yang sebagian besar adalah kejahatan yang menimbulkan penderitaan besar yang tak perlu terjadi, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk lain dari pelecehan seksual, perbudakan, penyiksaan, dan pengasihan. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada kejahatan perang. Pada Statut Roma, pasal 8 Oke, lanjut. Yang ketiga, ada kejahatan perang. Pada Statut Roma, pasal 8 definisi tentang kejahatan perang yaitu bahwa kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan perang apabila dilakukan sebagian dari suatu rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kejahatan agresi. Sebelumnya, kejahatan agresi ini belum memiliki kejelasan tentang mengenai definisi yang tepat untuk menggambarkan kejahatannya. Tapi menjelang akhir tahun 2010, Mahkamah melakukan upaya amandemen terhadap statut termasuk definisi kejahatan agresi. Baik, di sini ada pengertian HAM dan instrumen HAM internasional. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu di dunia dan telah dijamin oleh negara-negara yang berdaulat tertuang melalui peraturan perundang-undangan. HAM adalah sesuatu yang sangat penting yang telah lama dinyatakan oleh para filosof maupun dicetuskan oleh berbagai negara di dunia. Instrumen hak asasi manusia internasional merupakan alat-alat standar pembatasan dan pelaksanaan mekanisme kontrol terhadap kesepakatan-kesepakatan antar negara jaminan HAM, yakni Undang-Undang Internasional HAM, dengan bentuknya adalah kovenan dan protokol. Nah, di sini ada instrumen inti hak asasi manusia internasional dan badan pemantau. Instrumen hak asasi manusia internasional yang memiliki 9 inti instrumen. Yang pertama ada Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
Selanjutnya ada Kovenan tentang hak sipil dan politik. Yang selanjutnya ada Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian ada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, yang selanjutnya ada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan. Yang selanjutnya ada Konvensi Hak Anak. Nah, terus ada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja, Migran, dan Hak-Hak Keluarganya. Kemudian ada Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Dan yang terakhir ada Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Nah, di sini ada International Convention and the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Disingkat ICERD adalah badan ahli internasional yang memantau pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial oleh negara-negara pihak. Setiap negara wajib memberikan laporan rutin kepada komite ini tentang bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan. Komite bertemu di Jenewa, Swiss dan melaksanakan 3 sesi pertemuan per tahun. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya tentang materi mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan instrumen HAM. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah.